Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran yang sama, yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Pak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, yang mana doa kali ini dipimpin oleh Adik Rofiul, ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama memulai doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya. Adik Rofiul telah memimpin doa untuk hari ini. Jadi sampai kenapa kita setiap pertemuan itu harus berdoa, agar supaya apa yang kita perbuat hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ya, sebelum masuk ke materi, ini harus diabsen dulu, harus Pak absen. Jangan sampai ada yang yang tidak hadir supaya Pak bisa tahu. Ini Aditya, ada Aditya? Oh ya, ada Aditya. Hadir. Iya, ini Aditya ini Guru, hadir. memang orang bilang kepala angin dia di kelas ini. Aditya, Nasihudin. Mantap. Iya, Adi Setiawan. Oke, ini kemarin dulu itu mana ini Dedi? Dedi itu katanya tidak hadir. Ada kedukaan. Iya. Iya, Pak. Oh iya, turut berduka cita ya. Iya, Pak. Dedi. Ini Iya, teman-teman Pak. sudah ada yang tahu? Sudah mengucapkan itu belasungkawa atau bagaimana? Ya, jadi kalau macam ada temanmu yang kedukaan begitu, ya minimal harus turut berduka cita juga. Jangan cuma dilihat-lihat begitu, nah, saling harus ini. Oke, kita lanjut saja, kita masuk ke materi. Jadi untuk materi hari ini tentang tunggu Pak, buka dulu materinya, supaya kita sama-sama tahu. Ya, bagaimana? Bisa muncul? Bisa dilihat? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Tunggu deh. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Ini sudah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Aduh. Belum ada muncul, Pak. Belum ada muncul juga ya. Tunggu saya Iya, saya munculkan kembali. Bagaimana? Sudah muncul? Halo? Belum, Pak. Belum ada muncul, Pak.
Dibuka dulu materinya, Pak, kemudian di share screen. Ya. Sudah diklik share screen, Pak. Belum. Iya. Oh, alah, pantasan. Bisa, Pak? Ya, tunggu ya. Ini laptop yang bermasalah ini. Enggak apa-apa, Pak. Bilang orang sabar subur. Ya. Oke, bagaimana? Belum muncul juga, Ibu? Sudah, Pak, Oh, sudah. sudah. Nah, oke, mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Santai saja. Oke, jadi kita lanjut saja ya. Ya, Pak. Untuk materi kali ini tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, di sini yang harus kita capaian pembelajarannya menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan pembelajarannya ya di sini kalian diharapkan mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah dalam kebinekaan. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sini misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi misinya ini ada 3. Yang pertama, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kedamaian. Dan yang ketiga,
sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Jadi ini adalah misi dari Rasulullah SAW. Kemudian kita harus mengetahui dulu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Jadi maksudnya Arab pra-Islam itu berarti sebelum datangnya Islam. Nah, ini ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama ini akidah masyarakat Arab pra-Islam. Ya, jadi sebelum ada agama Islam, ini masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Ya, tahu kan berhala? Berhala itu adalah patung-patung yang pada waktu itu sekitar 360 patung yang berada atau yang mengelilingi Ka'bah. Jadi dari 360 itu ada nama masing-masing, ada namanya masing-masing. Ya, kenapa mereka sampai menaruh patung di Ka'bah, di keliling Ka'bah itu? Nah, alasannya supaya banyak pada saat orang yang dari luar kota Mekah datang ke mengunjungi Ka'bah, mereka bisa lihat patung-patung tersebut. Ya, jadi ada 3 patung yang terkenal pada waktu itu. Ada Lata, ada Uzza dengan Manata. Nah, itu patung yang terkenal. Kemudian selain menyembah berhala, sini juga ada 2 kekaisaran, yaitu kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium. Dari 2 kekaisaran itu mereka menganut agama Majusi dan agama Nasrani. Tuh. Kemudian sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ya, karakter masyarakat Arab itu memiliki kepribadian yang baik. Ya, jadi masyarakat Arab itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, jadi kalau sifatnya yang baik itu, yang pertama itu dermawan. Kemudian tepat janji, pantang menyerah, senang membantu, dan hidup sederhana. Itu sifat baiknya. Kalau sifat buruknya, seperti berjudi, minum arak atau mabuk-mabukan, suka mencuri atau merampok, berzina, dan mereka juga tidak segan-segan membunuh anak perempuan secara hidup-hidup, karena mereka menganggap itu anak perempuan hanya menyusahkan, cuma tahu menangis, cuma tahu mengeluh. Itu, ya. Kemudian ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, ini didominasi oleh perdagangan, ya, karena kita tahu bahwa orang Arab itu memang mereka suka berdagang, ya, atau jual beli. Ada juga sebagai peternak, ya, peternak kambing. Jadi bukan berternak sapi, karena di sana tidak ada sapi. Dan bertani. Jadi kalau yang bertani ini mereka melihat kalau tanahnya subur, nah, di situ mereka bertani. Kita lanjut. Ini sejarah singkat hidup Rasulullah SAW. Ya, bisa kita ketahui bahwa Rasulullah itu lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah. Nah, yang di wilayah Arab Saudi modern. Ya, beliau ini adalah nabi terakhir dalam agama Islam yang dianggap sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Ayahnya itu yang bernama Abdullah meninggal sebelum kelahirannya. Ya, kemudian ibunya yang bernama Aminah. Nah, ini juga wafat ketika beliau masih muda. Jadi ayahnya dulu yang meninggal. Nah, setelah itu ibunya. Nah, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya atau pamannya. Sebagai seorang pemuda, Muhammad dikenal dengan ketulusan, kejujuran, dan kebijaksanaannya. Ya, beliau sering menghabiskan waktu untuk merenung di gua atau Gua Hira yang berada di pegunungan sekitar Mekah. Pada tahun 610 Masehi, ketika beliau berusia 40 tahun, nah di sini Rasulullah menerima wahyu yang pertama, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang dimana wahyu tersebut memerintahkan beliau untuk menyebarkan ajaran tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah dan mengajak orang-orang yang meninggalkan penyembahan berhala serta kembali kepada Allah yang Maha Esa. Ya, lanjut lagi. Nah, ini
kita masuk ke strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, beliau mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah. Ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Ya, yang pertama pertama tadi satu mengajar ketauhidan. Nah, jadi sini pada masyarakat Arab jahiliyah ya banyak menjadikan berbagai tuhan. Ya, seperti menyembah berhala. Kemudian kalau ada bulan dan bintang itu juga mereka sembah. Mereka sembah juga jin, ruh dan arwah nenek moyang. Atau pohon-pohon yang besar-besar itu ya yang mereka anggap mistik atau gaib itu juga mereka sembah. Kita lanjut lagi. Nah, ini nomor 2 mengenai kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Jadi tugasnya Rasulullah itu mengajak kembali masyarakat Mekah itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Yang ketiga ini mengenai menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ya, kalau masyarakat Arab itu mereka menganggap atau tidak percaya akan adanya hari kiamat. Sampai mereka beranggapan mana mungkin orang yang sudah wafat hidup kembali. Jadi mereka tidak mengenal itu hari kiamat. Orang tidak tahu itu hari kiamat. Nah, tetapi Rasulullah menegaskan bahwa atau memprioritaskan dakwanya mengajak untuk mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi manusia itu setelah meninggal kemudian akan dibangkitkan ya untuk menerima balasan. Kalau misalnya amalnya banyak atau baik berarti masuk surga. Kalau amalnya sedikit berarti itu masuk neraka. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, ya yang keempat ini merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Ya, karena di sini kalau masyarakat jahiliyah ini mereka seperti yang Pak katakan tadi, nah mereka suka berjudi. Kemudian minum khamar atau arak, ya. Kemudian merampok, pencuri, nah, berzina dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya seperti penjelasan Pak tadi sebelumnya. Nah, di sini tugasnya Rasulullah itu, ya Rasulullah secara bertahap, jadi tidak langsung, tidak langsung. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah agar masyarakat jahiliyah ini kembali ke ajaran ajaran yang mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini Rasulullah secara bertahap merubah perilaku tersebut menjadi makhluk yang baik dan benar, dan Rasulullah mencontohkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang mana ini Rasulullah juga mendapat gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Yang kelima ini mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, kalau masyarakat Arab tradisi perbudakan manusia. Sedangkan dalam ajaran Islam itu manusia sama derajatnya, jadi tidak ada yang namanya dijadikan budak. Menganggap perempuan aib keluarga. Nah, tetapi dalam ajaran Islam ini mereka mengangkat martabat baik perempuan maupun laki-laki itu sama derajatnya. Jadi tidak ada istilahnya disepelekan di perempuan. Semuanya perempuan itu sama. Kemudian membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ya, yang untuk ajaran Islam semua perempuan itu wajib dimuliakan. Ya, jadi itu adalah misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya, jadi itu penjelasan dari Pak mengenai misi dan strategi Rasulullah SAW. Nah, dan yang terakhir, ya sebelum masuk di tugas atau mengerjakan tugas, barangkali ada yang mau ingin tanyakan, atau tidak, Pak, bagi kelompok saja atau bagaimana? Ya Pak, bagi kelompok saja Pak. Oh, bagi kelompok. Iya, jadi
Untuk bagi kelompok ini Pak yang tentukan atau kalian yang tentukan? Iya, Pak Guru saja yang menentukan. Pak saja yang tentukan ya. Kalau kalian yang Ya, tentukan Pak. itu biasanya banyak yang mengeluh. Ada yang bilang, oh saya dapat yang bodoh-bodoh, saya dapat yang pintar-pintar. Jadi tidak ada yang begitu. Jadi Pak bagi saja kelompoknya. Ya, kelompok yang pertama itu ada Rofiul, kemudian ada Nismawati, ada Ikra, kemudian ada Sukma. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 ini ada Nasihudin, ada Dedi, kemudian ada Aditya, ada Adi. Ya, jadi ini kelompok yang Pak bagikan ini ada tugas. Jadi masing-masing kelompok itu, kelompok yang pertama itu mereka membahas tentang ini yang pertama tadi ya, yang membahas tentang misi, misi Rasulullah. Kemudian yang kelompok kedua itu tentang strategi. Jadi strategi apa saja yang Rasulullah lakukan dalam masyarakat masyarakat Islam di kota Mekah. Tuh. Bisa ini? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Ya. Kenapa ini sudah tidak semangat atau mengantuk atau lapar barangkali? Semangat, Pak, semangat. Iya, harus semangat. Semangat, Tidak bisa, Pak. tidak bisa tidak. Segar. Bagaimana? Segar, masih semangat. Oh, masih semangat. Ya, jadi Ya, tugas Pak. kalian itu yang pertama, Pak ulangi lagi, yang pertama itu tentang misi. Ya, yang kedua itu Ya, tentang Pak, strategi. kelompoknya saya. Bagaimana? Ya, Pak, kelompok 1 misi dan strategi. Ya, Pak. Oke. Jadi misi, ya misinya Rasulullah itu di Mekah apa? Kemudian yang kelompok 2 itu tentang strateginya. Jadi Oh, iya, strategi Pak. apa yang harus Rasulullah atau langkah-langkah apa yang harus Rasulullah ambil untuk masyarakat yang berada di kota Mekah. Nah, jadi kalau sudah selesai, ya kita bisa presentasikan untuk pertemuan kali ini. Jadi Pak kasih waktu, sewaktu bisa berapa menit? 5 menit, Pak. Oh, 5 menit. Oke lah. Sebenarnya 5 menit itu terlalu lama. Tapi 2 oke. menit saja, Pak. Ya, 5 menit. Ya. Jadi Pak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nanti setelah itu baru dipresentasikan, salah satu kelompok mempresentasikan tugasnya, kelompok 1 siapa yang ditunjuk, kemudian kelompok 2 juga begitu. Ya. Siap, Pak, siap. Oke. Ya, Pak beri waktu 5 menit. Silakan. Dimulai dari sekarang ya. Ya, Pak. Kita diskusi dulu, Pak. Ya, baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Ya, iya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, Ya. jadi yang duluan presentasi ini dari kelompok mana? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1, Pak. Iya, kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 yang presentasi siapa? Rofi? Saya, Pak. Oh, Rofi. Saya, Pak. Pak Robi, Pak Robi. Oh, Pak. Satu, Pak. Kelompok Rofi. 1. Rofiul. Oke, silakan. Silakan Rofiul. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini tadi kami telah berdiskusi dengan anggota kelompok. Dapat kami simpulkan bahwasanya misi dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada 3, Pak. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan, Iya.
mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang satu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah itu terkenal sebagai penyembah berhala yang sangat luar biasa sekali, dan diantaranya itu terdiri dari patung-patung dari orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini Rasulullah datang untuk untuk mengajarkan manusia khususnya di tanah Arab untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua yaitu memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari beliau bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasulullah, profilnya, portofolio beliau itu terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul, beliau telah mempunyai gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya, dan menjadi tauladan di kalangan para pemuda di Arab, khususnya di Mekah. Untuk yang misi ketiga yaitu menjadi rahmatan lil alamin, Pak. Misi Rasulullah yang ketiga ini ya menjadi rahmat bagi alam semesta, yang mana beliau ini sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus peringatan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, termasuk orang-orang yang belum berada di jalan Allah atau yang masih non-muslim. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi dan rasul sebelumnya itu hanya diutus untuk kaum atau komunitas tertentu. Kalau Rasulullah untuk seluruh alam. Begitu, Pak. Iya, ya. Makasih Rofiul, memang bagus sekali jawabannya, memang bagus sekali. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Ini kelompok 2 siapa? Kelompok 2 yang presentasi siapa? Kelompok 2, monitor. Kelompok 2, Ibu mana? Nis. Nasihudin. Nis. Ini dia Ya, atau Ibu. Aditya? saya kelompok 1, Pak. Oh, Ibu Nis kelompok 1. Nismawati kelompok 1. Nasihudin saja, Nasihudin. Oke, silakan Nasihudin. Karena waktunya juga ini. Ya, Pak. Ya, strategi. Bagaimana? Ya, strategi yang digunakan oleh Rasulullah pada periode Mekah itu ada 2, Pak. Cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, Pak. Iya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, secara terang-terangan yang secara sembunyi-sembunyi. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi dari kelompok 1 itu tentang misi sudah dijelaskan, memang ya, bagus sekali. Ya. Kemudian kelompok 2 itu ya mengenai strategi ya sudah juga dijelaskan secara singkat. Nah, kalau tadi yang kelompok 1 itu ya panjang lebar dia sudah jelaskan. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini bisa kita pahami secara bersama-sama. Ya, jadi sebelum Pak tutup pertemuan hari ini, barangkali ada yang ditanyakan? Ya, halo. Ya, Pak. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa, Pak? Ya, untuk materi selanjutnya. Ya, untuk Pak. Ya, untuk pertemuan berikutnya itu yang akan kita bahas tentang ini tantangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Itu materi untuk selanjutnya. Kan ini yang di Mekah, jadi materi selanjutnya yang di Madinah. Ada lagi? Siap, Pak. Cukup, Pak. Nah, sebelum Pak tutup pertemuan hari ini, dapat Pak simpulkan bahwa misi dari dakwah Rasulullah di kota Mekah itu ada 3. Yang pertama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, kemudian yang kedua sebagai pembawa kedamaian, dan yang ketiga itu sebagai pembawa kemajuan masyarakat.
Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada dua, yaitu dakwah itu secara terang-terangan dan pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini. Jadi Pak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak untuk hari ini bisa diterima, kemudian bisa dipahami oleh kita semua. Ya, sekali lagi Pak mohon maaf apabila ada kata salah selama menjelaskan materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Stop Oke, recording, setelah Pak. ini siapa?